Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah kita masuk kepada pelajaran yang kedua, yaitu mengenal bagian-bagian Ka'bah ya. Jadi Ka'bah itu kan bentuknya kubus ya, kotak ya. Dan nanti bentuk aslinya lebih besar dari ini, Pak. Iya. Ya, bentuk aslinya itu panjangnya dan lebarnya itu lebih kurang 15 meter. Ya. Jadi mungkin selebar dengan masjid yang ada di kampung kita lah. Kita kan di kampung kita ada masjid, Pak ya. Nah itu lebarnya segitu. Ya, sekitar segitulah ya. Dari ke sini 15 dan tingginya juga sekitar 13 tingginya ya. Inilah yang disebut dengan Ka'bah atau rumah Allah ya. Kemudian ada beberapa bagian yang penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah ada 4 rukun ya. Rukun itu bahasa Arab artinya tiang, Pak, tiang ya. Nah, rukun yang pertama ini ya. Rukun yang pertama ini namanya rukun Hajar Aswad ya. Hajar itu artinya batu, aswad itu hitam. Jadi Hajar Aswad itu batu hitam. Nah, batu hitamnya itu ada di sini, Pak. Ada di sini ya, batu hitam. Kalau ini nanti aslinya kan logam, Pak ya. Logam. Ya mungkin semacam, saya tidak tahu persis apakah platina atau perak, tapi yang jelas ini logam ini. Tapi yang batunya betul di dalam ya. Dulu di masa sebelum pandemi kita boleh mencium ya, mencium masuk begini ya. Tetapi setelah pandemi ini kelihatannya dari pemerintah Saudi memberikan pagar keliling, ya, pagar keliling sehingga jamaah haji tidak bisa mendekat, nggak bisa, ya. Boro-boro mencium, boro-boro megang aja nggak bisa karena ada sekat keliling, ya. Ini yang kabar terakhir yang kita lihat di televisi Mekah, ya, seperti itu. Nah, kenapa kita perlu mengenali rukun Hajar Aswad ini? Karena dari sinilah, dari titik inilah, dari garis inilah ya, dari garis ini ke sana, itu kita mulai awal start untuk tawaf itu dari garis itu. Jadi tawaf yang 7 kali putaran dimulai dari Hajar Aswad, ya. Yaitu kalau misalnya dalam keadaan bukan pandemi, kita awalnya dengan mencium dulu begini, cium ya, mencium. Setelah itu kemudian kita keliling ya, ke sana. Ya, oke. Ini kita kenalan dulu ya. Nah, kemudian kita langsung ke sini, Pak. Ini adalah pintu Ka'bah. Ya, ini adalah pintu Ka'bah. Ya, tentu bapak-bapak jangan berharap bisa masuk. Ya, yang bisa masuk ke dalam ya tentu orang-orang istimewa lah. Ya, tamu-tamu negara. Ya, tapi ya kalau ini kan aslinya nanti gambarnya bagus, Pak ya, di sana ya, bagus besar. Kemudian kan Ka'bahnya ini kan ditutup dengan kelambu ya, kelambunya juga bagus, kiswah namanya, hitam. Nah, apa yang perlu diketahui di sini, ini adalah bagian antara daerah ya, daerah antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad, daerah ini namanya multazam. Ya, jadi kalau bapak pernah dengar multazam, ya inilah multazam. Ya, jadi multazam itu area yang insya Allah kalau kita berdoa di situ itu makbul, yaitu area di antara pintu dengan Hajar Aswad. Ya, jadi sebenarnya nggak luas-luas banget, enggak. Ya, kecil. Nah, ini namanya multazam. Jadi multazam itu kalau kita berdoa di sini insya Allah makbul. Ya, memang sih kalau berdoa di sini bagusnya di dalam sunnah itu kita menempelkan dadanya ke sini menempelkan ya. Jadi begini. Ya. Tadi pagar nggak bisa. Ya, tapi karena ini masih akhir pandemi, maka jangankan nempel, kita diberi jarak, Pak. Jadi ada pagar keliling, ya. Yang penting Bapak tahu ya, ini namanya multazam ya, multazam. Oke, yang berikutnya. Di sini ada ruangan, Pak, ya, ruangan yang dibatasi oleh tembok. Tembok ini sebenarnya tingginya segini, Pak, ya, tingginya segini. Nah, ruangan ini namanya Hijir Ismail, ya, Hijir Ismail namanya. Nah, orang yang tawaf
tidak boleh tawafnya masuk ke sini, tidak boleh. Kalau tawafnya masuk ke sini, maka tawafnya tidak dihitung, ya. Jadi tawaf itu harus di luar ini, ya. Artinya apa? Artinya Hijr Ismail ini adalah bagian dari Ka'bah, ya. Nah, orang-orang yang bisa sholat di dalam Hijr Ismail itu sebenarnya hakikatnya sama dengan sholat di dalam Ka'bah, sama, ya. Cuma sekali lagi di musim pandemi ini kita tidak bisa mendekat-dekat ini, nggak bisa. Ada pagar keliling, ya. Tapi Bapak harus tahu bahwa Hijr Ismail ini konon dulu tempat menimang-nimang Ismail, ya. Jadi Ismail kan masih bayi ya waktu dulu, ya. Itu ditimang-timang di sini. Ya, jadi ini adalah namanya Hijr Ismail, dan ruangan ini adalah bagian dari Ka'bah, ya. Oleh karena itulah tidak boleh kita tawaf itu masuk ke sini, nggak boleh. Tawaf harus di luar Ka'bah, ya. Jadi ke sini. Oke Pak ya. Nah, satu lagi yang terakhir, mari Pak. Nah, kemudian yang perlu kita kenali juga sudut ini Pak, rukun ini. Nah, rukun ini adalah kalau kita hitung dari sana Pak ya, kan itu rukun Hajar Aswad itu rukun yang pertama, kemudian yang pojok sana kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat, ya. Sudut yang keempat, ya. Tiang yang keempat, ya. Ini ada namanya khusus, namanya rukun Yamani, ya. Rukun Yamani. Nah, kalau misalnya tidak pandemi, kita waktu tawaf itu disunahkan untuk memegang begini, ya. Jadi setelah kita kan berputar ya, berputar kemudian megang gini, ya. Itu kalau bukan pandemi, ya. Kalau lagi pandemi sekali lagi nggak bisa karena ada pagar ya. Nah kita megang begini. Kemudian setelah kita melewati rukun Yamani ini, kita akan membaca doa istimewa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya. Nah, kalau kita nggak tahu ini rukun Yamani, maka kita berarti nggak tahu kapan kita baca doa Rabbana atina-nya. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya kan? Maka kita harus tahu. Jadi ini adalah